Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Kami beranggotakan Suci Lindriani, NIM 13, Beni Faujan Pasna, NIM 16, dan Zulfarijal Hasim, NIM 31. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Suci Lindriani. Dipersilahkan. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah arti dari masing-masing kata yang akan sering kita gunakan dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi itu merupakan penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Lalu kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian, evaluasi kurikulum dan pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses sistematik yang mencakup siswa, tenaga pengajar, dan institusi pendidikan tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisien dari kurikulum yang ditetapkan agar dapat terrealisasikan dalam suatu proses pembelajaran. Dalam evaluasi kurikulum dan pendidikan ini, sering digunakan 3 istilah, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung. Pengukuran itu sendiri merupakan kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Lalu penilaian. Penilaian adalah kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil dari pengukuran. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Zulfarijal Hasim. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu proses dalam pengevaluasian. Yang pertama yaitu pada tahap awal evaluator harus menentukan fokus yang akan dievaluasi dan desain yang akan digunakan. Kemudian harus ada kejelasan apa yang akan dievaluasi yang secara implisit menekankan adanya tujuan evaluasi serta adanya perencanaan bagaimana melaksanakan evaluasi. Selanjutnya itu dilakukan pengumpulan data, menganalisis dan membuat interpretasi terhadap data yang terkumpul serta membuat laporan. Yang terakhir itu selain elevator juga harus melakukan pengetahuan terhadap evaluasi dan pengevaluasian apa yang telah dilakukan dalam melaksanakan evaluasi. Selanjutnya yaitu evaluasi berdasarkan sasarannya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu evaluasi yang bersifat makro. Itu sasaran adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Dan yang kedua yaitu evaluasi yang bersifat mikro, yaitu sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Oke, kembalikan ke moderator. Nah, kemudian materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Evaluasi. Di sini ada 2 evaluasi, yaitu evaluasi kurikulum dan evaluasi berbasis kelas. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini mencakup satu keseluruhan kurikulum, masing-masing komponen kurikulum. Tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Yang kedua, evaluasi berbasis kelas. Evaluasi berbasis kelas ini merupakan suatu proses pengumpulan laporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan penerapan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di kelas. PBK adalah sebuah paradigma pendekatan pola dan sekaligus sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Di sini ada jenis-jenis evaluasi, ada 4, yaitu evaluasi reflektif, mengkaji tentang ide yang dikembangkan
dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Yang kedua, evaluasi rencana digunakan ketika inovasi memulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Yang ketiga ada evaluasi proses. Di sini lebih banyak mencurahkan perhatian terhadap dimensi kurikulum itu sebagai kegiatan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem supervisi dan monitoring, lingkungan, orang tua, dan sebagainya. Yang keempat, evaluasi hasil. Cakupannya adalah hasil belajar bukan hanya berkenaan dengan domain atau pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.